Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang diampu oleh Ibu Imas Juidah MPD. Saya akan menceritakan ulang atau menceritakan secara singkat dari novel yang sudah saya baca. Novel yang sudah saya baca berjudul Hijrah Itu Cinta, karya dari Abai Aditya. Novel ini tebalnya 274 halaman. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih cover dari novel Hijrah Itu Cinta, teman-teman bisa melihatnya di foto yang tertera di atas ini. Baiklah, saya akan menceritakan secara singkat cerita dari novel Hijrah Itu Cinta. Novel ini terdapat 3 tokoh utama yang diceritakan. Yang pertama, Senja Ainul Mardiah atau biasa dipanggil dengan Senja. Yang kedua, Satria Pradipta atau biasa dipanggil dengan Satria. Dan yang ketiga, Fajar Lesmana atau biasa dipanggil dengan Fajar. Novel ini awalnya menceritakan seorang laki-laki yang bernama Ricky Hidayat atau biasa dipanggil dengan Kang Umar. Kang Umar ini laki-laki yang tidak baik, perilakunya tidak baik, bahkan suka memainkan perempuan, dan Kang Umar ini melakukan perbuatan zina dengan kekasihnya. Namun, karena dia menyesali semua perbuatannya itu, dia pun hijrah, dia bertobat, dia belajar di kampung Hijrah yang ada di Ciwidey, Kota Bandung. Kang Umar selalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menerima taubatnya, menerima hijrahnya, mengampuni semua dosa-dosanya di masa lalu, termasuk dosa zina yang sudah dia lakukan bersama dengan kekasihnya. Kang Umar ini selalu meminta akhir yang baik, akhir yang husnul khotimah. Kang Umar ini meninggal dalam keadaan sujud ketika sholat subuh. Baiklah, saya akan menceritakan cerita dari novel Hijrah Itu Cinta yang awalnya ini membuka kisahnya seorang perempuan yang bernama Senja Ainul Mardiah atau biasa dipanggil dengan Senja. Senja adalah perempuan yang sangat ideal, fisiknya ideal, kulitnya putih, rambutnya hitam, pendek di atas bahu, tubuhnya tinggi, dan fisiknya ini sangat ideal. Senja menjadi artis selebgram karena setiap harinya Senja suka memposting OOTD-nya, memposting fashionnya dia setiap hari ketika dia pergi ke kampus. Dan ternyata dari postingannya tersebut banyak yang suka, bahkan Senja pun sering mendapatkan endorse. Ketika Senja lulus kuliah, Senja mendapatkan tawaran menjadi model. Pada suatu hari, ketika Senja pulang dari pekerjaannya menjadi model, dia mampir di salah satu diskotik yang ada di Kota Bandung. Namun ketika dia pulang ke rumah, tiba-tiba ada sekelompok laki-laki yang ingin mengganggunya, laki-laki yang berniat buruk kepadanya. Namun tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sangat tampan, sangat gagah, tubuhnya tinggi. Laki-laki ini bernama Satria Pradipta atau biasa dipanggil Satria. Satria pun menolong Senja, dan dari pertama pertemuan mereka di malam hari itu ternyata di antara mereka ini sudah mulai tumbuh buih-buih cinta. Setelah 1 minggu pertemuan mereka, ternyata mereka sering berkirim pesan melalui WhatsApp. Satria pun akhirnya mengajak Senja untuk melihat Satria bermain skateboard di tempat permainan skateboard yang ada di Kota Bandung. Karena Satria ini memang sangat jago sekali memainkan skateboard. Dia ingin menunjukkan kehebatannya kepada Senja. Di tempat skateboard lah Satria bertemu dengan Angga. Angga ini adalah sahabat Satria, sahabat dari SMA sampai kuliah mereka selalu bersama-sama. Angga ini dulunya adalah anak yang motor sama dengan Satria. Namun Angga ini sudah hijrah, Angga sudah bertaubat karena dia melihat kakak kandungnya sendiri meninggal karena overdosis narkoba.
Angga pun menasehati Satria untuk Satria berhenti memainkan perempuan, berhenti untuk berbuat zina dengan perempuan. Namun Satria tidak menghiraukan nasihat dari Angga. Satria pun mengajak Senja di salah satu tempat yang sangat indah di kota Bandung, dan di hari itulah Satria dengan Senja resmi menjadi sepasang kekasih. Tentu hal ini membuat hati keduanya sangat bahagia. Namun Satria memiliki niat yang tidak baik kepada Senja. Satria ingin merenggut kehormatan Senja. Satria ingin bisa memiliki Senja seutuhnya. Berbagai rencana dia susun agar dia bisa merenggut kehormatan Senja, agar dia bisa memiliki Senja seutuhnya. Satria pun mengajak dinner Senja di salah satu restoran yang ada di daerah Dago, Kabupaten Bandung. Ketika mereka berdua hendak memasuki salah satu kamar hotel yang sudah dipesan oleh Satria, Satria pun berpikir bahwa dia akan berhasil malam hari itu menjadikan Senja milik dia seutuhnya, merenggut kehormatan Senja. Namun Allah punya rencana lain. Tiba-tiba Senja mendapatkan telepon dari pamannya, yaitu Mang Didin. Mang Didin memberitahu kepada Senja bahwa ibunya Senja yang bernama Sinta Permatasari atau biasa dipanggil dengan Sinta, dia sedang sakit. Perutnya semakin sakit, bahkan tidak sempat sadarkan diri. Akhirnya Mang Didin dengan istrinya yaitu Biratna membawa Sinta ke rumah sakit. Senja pun meminta Satria untuk mengantar dirinya ke rumah sakit. Namun Satria tidak memperdulikannya. Dia memegang erat kedua tangan Senja, bahkan Senja terjatuh di atas kasur. Senja pun meneteskan air mata. Dia menangis, dia merasa ketakutan atas perbuatan Satria yang tidak baik kepadanya. Tiba-tiba ketika Satria melihat Senja menangis, tiba-tiba Satria teringat dengan muka adik perempuannya yang bernama Fitria. Satria pun tubuhnya gemetar, dia merasa ketakutan, pikirannya tidak karuan. Dan pada akhirnya Satria mengantar Senja ke rumah sakit. Di rumah sakitlah Satria menunggu Senja di lobi rumah sakit, sedangkan Senja menghampiri Mang Didin dan Biratna yang sedang menunggu di ruangan tempat Sinta dirawat. Dan kata dokter, keadaan Sinta pun baik-baik saja. Hanya saja akhir-akhir ini Sinta banyak kepikiran, banyak tekanan sehingga membuat penyakit mah kronisnya itu semakin parah. Di rumah sakitlah Mang Didin memberikan surat kepada Senja. Surat itu isi permintaan maafnya Kang Umar kepada Sinta dan Senja. Kang Umar ini selalu berdoa kepada Allah agar selalu dilindungi dua perempuan yang sangat disayanginya, yaitu Sinta dengan Satria. Kang Umar sangat menyesali semua perbuatan di masa lalu. Dia ingin bertobat, dia meminta maaf dengan tulus kepada Sinta dan Senja. Dan dari membaca surat itulah tiba-tiba Senja menangis. Ternyata pertanyaan-pertanyaannya mengenai ayahnya, karena selama ini Senja belum sama sekali melihat wajah ayahnya seperti apa. Dia tidak tahu dan dia tidak pernah bertemu ayahnya seperti apa. Namun pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di pikiran Senja sekarang sudah terjawab dengan surat yang dia baca. Dan kata Mang Didin, Kang Umar ini 2 bulan sebelum Kang Umar menyerahkan suratnya kepada Mang Didin, Kang Umar ini meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Hijrah, tempatnya Kang Umar belajar agama di Kampung Hijrah. Dari situlah Senja ingin bertaubat. Dia mengingat kejadian di malam hari itu bersama Satria. Dia hampir saja direnggut kehormatannya oleh Satria. Senja ingin berhijrah dan Mang Didin pun memberitahu Resti ini adalah anaknya Mang Didin dan Biratna. Menyuruh Resti untuk menemani proses hijrahnya Senja. Dan Resti pun mengajak temannya yang bernama Yulia untuk sama-sama mendampingi proses hijrahnya Senja, sama-sama belajar memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik lagi, karena memang mereka bertiga ini masih dalam proses hijrah. Dan Senja pun mendatangi Satria yang masih berada di lobi rumah sakit. Satria membaca surat itu, tubuhnya gemetar, pikirannya tidak karuan, dia merasa takut karena surat yang dia baca
kisah hidupnya Kang Umar sama persis dengan apa yang sedang dialami oleh Satria pada saat itu. Dan Senja pun meminta putus kepada Satria. Beberapa minggu kemudian, keadaan kesehatan Sinta sudah membaik dan Sinta pun menceritakan semuanya tentang ayah kandung Senja. Sinta pun mengingat masa lalunya. Sinta ini nama panjangnya atau nama lengkapnya Sinta Permatasari atau biasa dipanggil dengan Sinta. Terlahir dari keluarga yang sangat terpandang. Ayahnya bernama Rahmat atau biasa dipanggil dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat ini sangat mendidik mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sangat menomborsatukan pendidikan. Pak Rahmat ini ingin anak-anaknya bisa sukses, dan Pak Rahmat ini mendidik anak-anaknya hanya seorang diri karena istrinya sudah meninggal dunia. Di tempat tinggalnya Pak Rahmat ini menjadi penjaga musola, Pak Rahmat ini menjadi kepala sekolah, bahkan Pak Rahmat menjadi pengajar di tempat tinggalnya. Dan salah satu dari penduduknya pun sering mendatangi Pak Rahmat berkonsultasi bagaimana cara mendidik anak supaya anak menjadi anak yang soleh dan soleha, dan supaya anak-anak ini bisa menjadi sukses. Namun usaha Pak Rahmat yang dibangun selama ini hancur seketika ketika putri kesayangannya hamil di luar nikah. Tentu hal ini membuat Pak Rahmat malu untuk menghadapi para penduduk di sekitarnya. Pak Rahmat suka berdiam diri di kamar, mengurung dirinya di kamar dan selalu memikirkan peristiwa yang telah menimpa putrinya. Dan Sinta ini hamil dengan kekasihnya yang bernama Riki Hidayat atau biasa dipanggil dengan Kang Umar. Kang Umar pun bertanggung jawab menikahi Sinta. Namun setelah Sinta melahirkan seorang putri yang diberi nama Senja Ainul Mardia atau biasa dipanggil dengan Senja, ketika usia Senja 1 bulan, Kang Umar meninggalkan Sinta dan Senja. Kang Umar ini menceraikan Sinta dan meninggalkan mereka berdua begitu saja, sehingga Sinta pun mengharuskan Sinta banting tulang mengurus Senja sendirian, membesarkan Senja hanya seorang diri. Pada awalnya Pak Rahmat ini belum bisa menerima kehamilan Sinta, namun ketika Sinta melahirkan anaknya, Pak Rahmat ini sudah mulai menerima Senja sebagai cucunya, dan bahkan nama Senja itu adalah pemberian dari Pak Rahmat. Dari mengingat masa lalu itulah Sinta menyesal. Dia menyesali perbuatan dosa-dosanya. Dia pun sudah menghilangkan rasa dendam terhadap mantan suaminya, karena memang Pak Rahmat juga sudah bertobat, dan Sinta pun ingin bertobat. Dia ingin berhijrah, dan Mang Didin pun dengan Biratna membimbing proses hijrahnya Sinta. Di sisi lain, Satria semakin hari pikirannya tidak karuan, dia semakin merasa ketakutan, dia menyesali semua perbuatannya, dan Satria pun mengajak sahabatnya yaitu Angga untuk mencari alamat kampung hijrah, karena Satria ingin belajar agama di kampung hijrah, mengikuti jejak almarhum ayahnya Senja yaitu Kang Umar. Angga pun mengajak temannya yang bernama Deden Melenoy atau biasa dipanggil dengan Demoy. Demoy ini mantan anak pang. Dia sudah berhijrah, dia sudah bertobat karena melihat temannya meninggal akibat overdosis minuman keras. Mereka bertiga mencari alamat kampung hijrah yang ada di Bandung. Dan Demoy pun mencari tahu alamat dan bertanya kepada Ustadz Boni. Ustadz Boni ini adalah Ustadz guru ngajinya Demoy ketika Demoy tinggal di Bandung dahulu, di daerah pedesaan yang ada di Bandung. Ketika Demoy kecil itu Ustadz Boni ini adalah guru ngajinya Demoy ketika Demoy belajar ngaji. Mereka bertiga pula akhirnya menemukan alamat kampung hijrah, dan mereka belajar di kampung hijrah itu selama 40 hari. Kampung hijrah itu dibimbing oleh Abah Iwan. Abah Iwan ini yang mempunyai kampung hijrah, yang mengelola dan mengurus kampung hijrah. Abah Iwan pun dibantu oleh Kang Mirza. Kang Mirza ini akan membantu proses hijrahnya, proses belajarnya mereka bertiga yaitu Satria, Angga, dan Demoy. Namun ketika di kampung hijrah ini ada salah satu santri yang bernama
Abu Zaid. Abu Zaid ini adalah santri yang berpura-pura menjadi santri di kampung hijrah, ternyata dia teroris. Dan Abah Iwan pun dibawa oleh polisi, dimintai keterangan mengenai peristiwa tentang adanya teroris yang berada di kampung hijrah. Namun ketika Satria ingin menolong Abah Iwan, Satria tertembak dan dia dibawa ke rumah sakit. Di peristiwa lain ada peristiwa adik perempuan dari Satria yang bernama Fitria. Dia baru masuk ke perguruan tinggi, baru semester 1. Namun Fitria ini hamil di luar nikah, hamil dengan kekasihnya yang bernama Dion. Dion ini tidak mau bertanggung jawab menikahi Fitria. Fitria ini stres, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Akhirnya Fitria ini menggugurkan kandungannya dan mengakibatkan pendarahan bahkan infeksi rahim. Fitria pun dibawa ke rumah sakit dan orang tua Satria pun lama-kelamaan berubah karena memang sering bertengkar, banyaknya pertikaian di antara keluarga Satria ini karena sibuknya orang tua terhadap pekerjaannya mereka masing-masing. Ibunya Satria ini adalah perempuan karir, mamahnya ini bekerja di salah satu perusahaan yang ada telekomunikasi yang ada di Bandung menjadi manajer, sedangkan ayahnya ini memiliki beberapa cabang bengkel yang sudah bercabang di beberapa kota. Kesibukan mereka lah membuat hubungan mereka ini semakin renggang, sering bertengkar dan tidak memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Namun dari kejadian yang menimpa kedua anaknya itu, mereka berdua akhirnya saling menyadari kesalahannya. Mereka berdua memperbaiki diri, bahkan mereka berdua pun mengikuti parenting anak untuk mengetahui bagaimana sih cara mengurus anak itu supaya anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan hubungan keduanya sudah semakin membaik. Mereka berdua sama-sama mengurus Fitria yang masih dalam proses pemulihan, dan mamahnya Satria pun berhenti dan keluar dari pekerjaannya dan fokus mengurus Fitria. Dan Senja, dalam proses hijrahnya tiba-tiba Senja pun teringat masa lalunya, teringat teman kecilnya yang bernama Fajar Lesmana. Ketika usia Senja 6 tahun, Senja ini dulunya tinggal di Bogor. Senja ini sekolah di TK Aisyah bersama dengan Fajar. Namun mereka berdua ini sering mendapatkan hinaan dari teman-temannya. Ada panggilan si anak miskin dan si anak jeda untuk Senja dan Fajar. Panggilan si anak miskin ini ditujukan untuk Fajar karena memang Fajar adalah anak yang miskin, ayahnya sudah meninggal dunia dan ibunya harus mengurus Fajar dan adiknya yang masih kecil hanya seorang diri. Ibunya menjadi guru cuci dan Fajar ini tinggal di kontrakan yang sangat kecil. Sedangkan panggilan si anak jeda ini untuk Senja, atau artinya itu anak yang tidak mempunyai ayah. Ketika Fajar diminta untuk membacakan Quran surat Ad-Duha, Fajar pun hanya berdiam diri karena dia belum menghafal surat Ad-Duha tersebut. Dan Senja pun meminjamkan juz ammanya yang bersampul merah yang bertuliskan namanya Senja Ainul Mardiah kepada Fajar. Ketika selama berliburan TK Aisyah itu beberapa minggu, Fajar menghafal surat Ad-Duha. Bahkan tidak hanya surat Ad-Duha saja yang dia hafal, hampir surat-surat pendek yang ada di juz ammah dia hafal. Ketika Fajar mendatangi rumah Senja, ingin berterima kasih kepada Senja dan mengembalikan juz ammahnya, namun rumah itu sudah kosong karena memang Pak Rahmat itu beberapa tahun yang lalu meninggal dunia, dan Mang Didin, adik dari Sinta ini atau pamannya Senja, pindah ke asrama tempatnya kuliah, yaitu di Institut Pertanian Bogor IPB. Lalu Senja dengan ibunya pun pindah ke Bandung. Di Bandunglah Sinta ini membuka usaha catering karena memang Sinta ini pintar memasak, tapi usaha cateringnya itu hanya bertahan 2 tahun karena memang Sinta itu sudah sakit-sakitan, bahkan mengidap sakit mah yang sudah kronis. Dan Fajar pun berjanji untuk bertemu dengan Sinta, mengucapkan terima kasih dan mengembalikan juz ammah kepada Senja karena
Berkat bantuannya lah berkat bantuan Senjalah, Fajar mampu menghafal surat Ad-Duha. Bahkan tidak hanya surat Ad-Duha saja yang dia hafal, hampir surat-surat pendek yang ada di juz Ammah dia hafal. Dan cerita dari Fajar ini sangat menginspirasi karena dia berhasil menjadi hafiz Quran, dia semangat dalam menghafal Al-Quran. Bahkan Fajar pun kuliah mendapatkan beasiswa di Institut Pertanian Bogor atau IPB, dan dia berhasil menjadi lulusan yang terbaik, menjadi lulusan cum laude. Dan setelah Fajar lulus kuliah, dia pergi ke Bandung mencari pekerjaan. Dan sebelum dia pergi ke Bandung, dia mendapatkan alamat dari Ustadz Rafiq. Ustadz Rafiq ini adalah guru ngajinya Fajar. Ustadz Rafiq ini memberikan alamat pesantren Darul Quran yang ada di Bandung yang dipimpin oleh Ustadz Ali. Ustadz Ali ini adalah temannya Ustadz Rafiq. Fajar pun mendatangi kota Bandung dan dia tinggal selama 1 bulan di pesantren Darul Quran, dan Fajar pun menjadi pengajar, belajar membaca Al-Quran. Namun setelah 1 bulan dia pindah, dia lebih memilih untuk ngekos, dan Fajar pun mengajar di salah satu lapas yang ada di kota Bandung, mengajar para orang-orang yang dipenjara belajar mengaji, belajar membaca Al-Quran. Dan Fajar mendapatkan pekerjaan di Bank Syariah yang ada di Bandung. Fajar ini bekerja dengan Mang Didin. Nah, dari situlah Fajar bisa bertemu kembali dengan Senja, dan Fajar mengembalikan juz amannya Senja dan berterima kasih kepada Senja. Dan Sinta, ibunya Senja ini meminta Mang Didin untuk mencarikan calon suami untuk Senja. Singkat cerita, Senja ini berta'aruf dengan Fajar. Namun Senja ini membatalkan ta'arufnya. Selama 1 bulan mereka proses perkenalan, akhirnya Senja pun memutuskan untuk membatalkan ta'arufnya karena Senja merasa visi dan misi tujuan hidup dari Fajar itu berbeda dengan Senja. Karena Senja merasa dia tidak pantas untuk Fajar karena dia masih proses berhijrah, sedangkan Fajar adalah laki-laki yang soleh, laki-laki yang sangat cerdas, laki-laki yang bahkan mampu menghafal Al-Quran. Senja pun merasa dirinya tidak pantas untuk Fajar. Dan setelah Senja membatalkan ta'arufnya, Senja pun diajak ke makam untuk berziarah ke makam almarhum ayahnya bersama dengan Mang Didin, yaitu di Kampung Hijrah. Di Kampung Hijrahlah Senja bertemu dengan Satria. Melihat Satria yang sudah semakin membaik, keadaannya juga semakin membaik, perilakunya semakin baik, dan Satria ini sudah berubah 100% dari masa lalunya yang begitu buruk. 40 hari sudah mereka bertiga belajar ilmu agama di Kampung Hijrah, yaitu Satria, Angga, dan Demoy. Angga dia kembali ke Bandung, ke daerahnya, karena Angga ini ingin membuka komunitas bagi orang-orang, bagi remaja-remaja yang ingin hijrah, yang memiliki masa lalu yang kelam tapi ingin berhijrah, mempunyai keinginan untuk bertobat, keinginan untuk berubah. Sedangkan Demoy dengan Satria, mereka berdua mengabdi di Kampung Hijrah karena Satria ingin menjaga pustaka Ainul Mardiah, pustaka peninggalan dari almarhum ayahnya Senja. Dan ketika Senja bermain di Kampung Hijrah, dia diantar oleh Abah Iwan ke pustaka Ainul Mardiah. Senja pun bertemu dengan Satria karena merasa bahwa visi dan misi tujuan hidup Satria dengan Senja ini sama, yaitu sama-sama ingin menjaga pustaka Ainul Mardiah peninggalan dari almarhum ayahnya Senja dan ingin mengabdi di Kampung Hijrah, belajar ilmu agama di Kampung Hijrah bersama dengan Abah Iwan. Dan pada akhirnya setelah Senja memutuskan ta'aruf dengan Fajar beberapa minggunya, Satria dengan Senja ini berta'aruf. Senja menerima tunangan dari Satria, dan beberapa tahun kemudian Senja ini melahirkan anak pertamanya, yaitu laki-laki yang diberi nama Umar Hidayat.
Sinta, Biratna, Mang Didin, Resti, dan Yulia pun turut bahagia dan mereka bersama-sama mengunjungi senja di kampung hijrah untuk melihat buah hati cintanya senja dengan Satria. Mereka bahagia, sangat bahagia. Di sisi lain, Fajar berhasil lulus menjadi hafiz Quran di pesantren Darul Quran yang dipimpin oleh Ustadz Ali yang merupakan sahabat Ustadz Rafiq, yang Ustadz Rafiq ini merupakan Ustadz guru ngajinya Fajar waktu kecil ketika Fajar masih tinggal di Bogor. Tentu hal ini membuat mamahnya Fajar sangat bangga kepada Fajar karena Fajar ini adalah laki-laki yang sangat soleha, laki-laki yang cerdas. Bahkan Fajar ini mampu menjadi lulusan yang terbaik hafiz di pesantren Darul Quran. Akhir yang bahagia dari cerita novel Hijrah Itu Cinta. Baiklah teman-teman, dari cerita yang saya ceritakan tadi, cerita singkat dari novel Hijrah Itu Cinta itu dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil amanahnya, yaitu bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai dosa, mempunyai masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam. Namun pintu taubat akan terus terbuka, pintu taubat akan masih terbuka selama nafas ini masih bernafas dan nafas ini belum berhenti. Karena Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga dari cerita yang saya ceritakan ini, cerita singkat yang saya ceritakan dari kisah novel Hijrah Itu Cinta, perjuangannya para pendosa yang ingin hijrah, menemukan jalan hijrahnya, bertobat dan menemukan akhir yang baik, akhir yang husnul khotimah. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan semoga banyak menginspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Semoga bisa suka dengan cerita singkat yang saya ceritakan ini mengenai novel Hijrah Itu Cinta. Dan semoga untuk teman-teman yang ingin berhijrah semakin dipermudah proses hijrahnya dan terus memperbaiki diri. Semoga menginspirasi untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.